Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandia Danu Kawitana, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, angkatan pertama, Universitas 11 Maret Surakarta Solo. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan pembelajaran daring bersama siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah 2 Genteng. Oke, Bapak Ibu penguji, kami persilahkan untuk mengikuti pembelajaran daring kali ini. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian? Sahrul, gimana kondisinya? Yo, tapi Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Aam, gimana kondisinya? Sehat Pak. Yuswando, Sehat Pak. Andika? Sehat Pak. Oke, nah hari ini hadir semua ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah hari ini bisa hadir semua. Yang kedua begini, jaringan sinyal kalian gimana? Stabil? Lancar? Sahrul gimana? Jaringan sinyalnya? Stabil? Lancar Pak, pakai WiFi. Oke, Yuswando, sinyalnya gimana? Lancar Pak, lancar. Oke. Nah, oke, sebelum kita mulai, di sini Pak Danu akan menyampaikan aturan pembelajarannya ya. Jadi nanti ya mikrofonnya dimatikan, kemudian kamera tetap dinyalakan ya. Mikrofon boleh dihidupkan ketika Anda menjawab pertanyaan atau ketika menjawab beberapa pretest dari saya mungkin ya. Gitu ya, itu aturan pembelajaran seperti itu. Oke, bisa dipatuhi kira-kira? Oke, bisa dipatuhi? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, begini anak-anak ya. Di kondisi COVID ini kalian harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat. Oke. Kemudian patuhi protokol kesehatan ya. Kemudian rapikan kelas dan berdoa. Oke? Paham? Oke, nah sekarang berdoa dipimpin oleh Yuswando. Silakan Yuswando. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Anak-anak, pada kesempatan kali ini ya, kalian akan belajar integral sebagai anti turunan ya. Oke, karena ini pertemuan yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum ke integral, ini ada sekilas cerita tentang integral. Nah, oke. Nah, menurut sejarah, orang yang pertama kali mengemukakan tentang integral adalah Archimedes, yang merupakan ilmuwan bangsa Yunani yang berasal dari Sirakusa ya, tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Oke. Archimedes menggunakan ide integral tersebut untuk mencari luas daerah suatu lingkaran atau luas daerah yang dibatasi oleh parabola, juga tali busur dan sebagainya. Prinsip-prinsip dan teknik integrasi dikembangkan terpisah oleh Isaac Newton dan Gottfried Leibniz pada akhir abad ke-17. Menurut sejarah, pengembangan kalkulus juga diperani oleh George Frederick Riemann. Riemann ini terkenal dengan integral Riemann nanti ya. Kemudian lambang dydx yang telah Anda pelajari di pertemuan sebelumnya, dydx itu kan turunan ya. Nah, itu penemunya Leibniz untuk lambang yang dy per dx. Sedangkan turunan untuk lambang atau simbol f aksen x itu penemunya Isaac Newton. Oke, bisa dipahami anak-anak?
sekilas cerita tentang integral? Bisa ya? Yuk, mohon suaranya. Bisa ya? Pak. Oke. Nah, selanjutnya, nah, oke Ananda. Ananda pasti bertanya-tanya, apa itu integral? Sebelum lebih jauh, ingatkah Ananda? Ini saya mau tanya dulu ya tentang materi yang kemarin. Apakah Anda sudah memahami atau belum? Gradien itu apa? Ada yang bisa? Gradien itu apa? Ada yang bisa? Enggak, Pak. Siapa? Andika? Jika Apa Dika? gradien adalah besarnya kemiringan garis. Oke, tepat ya. Ada yang lain? Oke, nggak ada. Nah, gradien adalah besarnya kemiringan garis. Kemudian, kalau Anda sudah mengerti gradien, berarti pertanyaan kedua begini sekarang. Gradien garis singgung di suatu titik pada kurva disebut apa? Ada yang bisa? Yuswando mungkin? Saya, Pak. Siapa? Ade, Pak. Ade, apa Ade? Jawabannya turunan. Oke, bagus. Oke ya, jadi gradien garis singgung di suatu titik pada kurva disebut turunan. Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa hari ini kita eh, menyinggung tentang materi gradien garis singgung? Oke ya, jadi gradien garis singgung, konsep gradien garis singgung dalam pertemuan ini digunakan sebagai alat analisisnya. Oke ya, paham? Paham anak? Yuk. Pak. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan menyelesaikan aktivitas terkait konteks kehidupan sehari-hari, ya, Ananda akan dapat mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi, tujuan pembelajaran ini ada muatan pendidikan karakternya, ya. Apa itu, Pak? Percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Itu ya, tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Ananda akan dapat menganalisis proses integral merupakan kebalikan dari proses turunan melalui masalah kontekstual dengan benar. Jadi, ya, nanti Anda diberi masalah kontekstual, kalian analisis, ya. Apakah di masalah itu mengandung proses integral? Itu maksudnya dari tujuan yang kedua itu, ya. Kemudian di tujuan ketiga, nanti kalau Anda sudah bisa menganalisis, jelas jika diberikan sebuah turunan fungsi, maka Ananda akan dapat menentukan anti turunan fungsi tersebut secara tepat. Oke ya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Paham anak-anak? Pak. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah manfaat pembelajaran. Pak, apa toh manfaat pembelajaran integral ini, Pak? Nah, begini, Anda kan siswa SMK jurusan teknik kendaraan ringan ya, otomotif lah begitu ya. Mesti kalian tahu gambar apa itu? Yang saya tampilkan, yang saya share ini gambar apa? Tahu, Pak. Gambar apa itu? Ayo, Yuswando, gambar apa itu? Kamu pasti tahu di bingkil itu. Gambar baut, Pak. Oke, tepat, gambar baut. Oke ya. Oke, di apa namanya di tayangan ini saya sajikan gambar baut. Kemudian ada poros, ada apa ini? Skru, ada gear, ya. Kalian tahu ini adalah benda-benda pejal di bengkel otomotif. Oke ya. Nah, pertanyaannya, Pak, bagaimana menghitung volume benda pejal itu? Nah, kalau kalian menghitung volume benda pejal itu pakai konsep-konsep di SMP, saya pikir sulit ya, karena konsep-konsep SMP bangunnya tabung, bangunnya apa? Sedangkan
apa namanya, benda-benda pejal di bengkel otomotifmu itu tidak mesti berbentuk tabung, tidak mesti berbentuk bola, tetapi bentuknya seperti ini, seperti tayangan ini. Nah, tapi nggak usah Anda merasa bingung untuk menghitung volumenya. Nah, di matematika ini menawarkan integral sebagai salah satu cara menghitung, atau kalau dalam ilmu namanya kalkulus ya, salah satu alat hitung untuk menghitung volume benda pejal, benda-benda yang eh, bangunnya itu begitu rumit gitu ya. Nah itu, jadi anak-anak, manfaat pembelajaran integral ini adalah di bidang otomotif ini ya, terutama ya, digunakan untuk menghitung volume benda pejal. Paham ya? Paham ini ya? Paham. Oke, terima kasih. Oke, kita sekarang lanjut. Sebelum kita eh, lakukan kegiatan belajar lebih jauh, ini saya beri garis-garis besar kegiatan pembelajarannya. Oke. Yang pertama, Anda nanti pretest ya, pretest dulu. Ada pretest. Kemudian setelah pretest nanti ada orientasi pada masalah. Berarti Anda diberi sebuah masalah. Dalam hal ini nanti masalah kontekstual ya, terkait dengan integral nanti. Yang ketiga, nanti setelah diberikan masalah, ada penjelasan dulu tentang LKPD. Oke. Di langkah keempat, nanti setelah dijelaskan LKPD, Anda kerjakan LKPD. Dan diskusi kelompok dulu di grup WA. WA sudah saya bentuk ya, ada grup kelompok diskusi di situ. Oke. Nah, di WA nanti, itu yang pertama, sudah saya upload ya, LKPD sama bahan ajarnya. Silahkan Anda pelajari dulu, terus Anda diskusi nanti di grup WA. Ketika Anda diskusi grup WA, kamera tetap, kita dalam kondisi meeting seperti ini, kamera tetap hidup, Anda silahkan diskusi di WA tetapi Anda diskusi di WA. Ya, paham ya? Jadi kamera tetap hidup, jadi meeting tetap di Jimit ya. Meetingnya tetap jangan keluar meeting ya. Jadi meeting di Jimit dibarengi dengan diskusi grup di WA. Paham ya? Nanti diskusi grup WA-nya saya pantau dari sini ya, Bapak pantau ya. Jadi kamera jangan dimatikan meskipun Anda sedang diskusi grup WA. Paham ya? Oke. Di langkah kelima, setelah Anda diskusi, selanjutnya adalah menyajikan hasil karya. Berarti presentasi. Berarti Anda kembali lagi ke Google Meet untuk presentasi. Presentasi nanti saya tunjuk kelompok tertentu untuk menyampaikan hasil presentasinya, sedang kelompok yang lain menanggapi. Oke ya. Menanggapinya nanti setelah kelompok tersebut presentasi. Berarti menanggapinya masuk pada langkah ke-6, menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Diskusi lagi tapi di Jimit, bukan di WA lo ya. Setelah presentasi ada diskusi lagi di Jimit, namanya menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Di langkah ke-7, setelah dianalisa maka menarik kesimpulan. Ya, menyimpulkan. Nanti kalian menyimpulkan. Oke, setelah itu Anda nanti kuis ya, post test. Tadi kan awal ada pretest, berarti di akhir ada kuis atau post test. Oke. Setelah post test, sebelum diakhiri pembelajarannya ada refleksi namanya, refleksi ya. Oke. Nanti refleksinya Bapak tanya, kamu menjawab. Tinggal jawab aja. Oke ya, paham ya? Nah, itu garis-garis besar kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, paham? Oke, kita ke langkah selanjutnya sekarang. Nah, kita pretest dulu. Pretestnya sederhana, Anda tinggal jawab dengan lisan ya. Oke. Nih, pretest yang pertama ada 2 soal ya. Yang pertama, anti turunan dari Y aksen sama dengan X pangkat 3 adalah, ada yang bisa? Aam? Nggak bisa, Am? Bisa nggak, Am? Bisa. Bisa. Yang lain gimana? Bisa nggak yang lain? Sebelum Am menjawab. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Oke, Am. Apa jawabannya, Am? 1/4 X pangkat 4. 1/4 X pangkat 4. Ya, betul, tepat. Oke.
Berarti AM siap ini ya, siap pembelajaran nih. Sudah ada bekal ini ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan pertama, cuma beda fungsi aja. Anti turunan dari Y aksen sama dengan X pangkat 2 adalah Ade bisa D? Nggak bisa, Pak. Oke. Arca nggak bisa? Nggak bisa. Sahrul nggak bisa juga? Tidak juga, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain yang bisa mungkin? Saya, Pak. Berapa Yusmando? Sepertiga X akar 3. Oke, terima kasih. Tepat. Oke. Wah, berarti ada dua siswa yang sudah siap bekalnya ya. Yang lain nggak perlu khawatir. Dengan nanti kalian belajar hari ini, ya, insya Allah Anda bisa menjawab, ya, menjawab soal-soal seperti ini, ya. Jadi yang lain nggak usah khawatir, tenang aja. Nanti dengan pembelajaran hari ini, diharapkan Anda bisa, oke ya? Oke? Artinya pembelajaran ini sangat penting bagi Anda. Oke, terima kasih. Oke, pretest sudah. Kita ke... Nah ini, langkah kedua tadi adalah orientasi pada masalah. Oke, nah begini Ananda ya. Masalah yang disajikan hari ini adalah begini. Ini kan Andika sama Ade ini rumahnya di Pelabuhan Ketapang nih. Mesti tahu nih, gambar ini tahu nih ya. Ini gambar bongkar muat kapal barang di Ketapang gitu ya. Nah, begini, ini saya beri ceritanya dulu ya. Nah, di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga. Paham ya? Terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang atau sering disebut katrol ya. Barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Nah, begini ya, secara analitik ya, secara konsep matematik gitu ya. Nah, misalkan jaring barang yang diturunkan adalah sebuah kurva. Jadi, bayangkan jaring barang itu sebuah kurva. Anak-anak ya. Kemudian bidang miring adalah sebuah garis yang menyinggung kurva dengan gradien M sama dengan 2X. Ketinggian adalah sumbu Y. Dan permukaan dermaga adalah sumbu X. Dapatkah Ananda sketsa perpindahan barang tersebut? Jadi, kamu nanti membuat sketsa, ya. Membuat sketsa. Oke. Atau gambar grafik yang dituangkan dalam bidang kartesius. Namanya sketsa nanti. Kemudian, pertanyaan kedua, dapatkah Ananda tunjukkan bahwa ada fungsi fx yang memenuhi gradien M sama dengan 2x. Nah, ini masalah yang kita tampilkan, kontekstual ini ya. Kontekstual itu maksudnya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Nyata ini. Oke ya. Itu ya. Jadi kamu nanti menganalisis apakah di masalah itu mengandung proses integral. Itu intinya. Oke. Coba kamu analisis. Oke. Nah, selanjutnya, nah ini LKPD sekarang ya. LKPD sudah saya share, saya upload di WA group ya. Di LKPD, di halaman pertama itu ada tujuan LKPD. Jelas, tujuan LKPD sama dengan tujuan pembelajaran hari ini. Oke ya. Kemudian di LKPD yang halaman pertama itu jangan lupa menulis namamu siapa, kelompokmu kelompok berapa, kelasmu kelas berapa, nomor absen berapa. Ya, oke, jangan lupa itu ya. Kemudian di lembar kedua LKPD itu adalah
tentang masalah yang diangkat hari ini. Masalah yang diangkat hari ini sama persis dengan tayangan PPT yang barusan saya jelaskan. Oke ya. Jadi seperti tadi di pelabuhan terjadi bongkar muat barang dan sebagainya itu ya. Oke, masalahnya sama yang saya jelaskan masalahnya sama dengan yang saya jelaskan di awal tadi. Oke, itu di lembar kedua. Selanjutnya di lembar ketiga itu adalah langkah-langkah analisisnya. Ya. Ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4 sampai dengan nanti kesimpulannya apa. Oke. Nah, selanjutnya oke. Yuk, sekarang kamu diskusi di WA group ya. Di WA group kamu kerjakan LKPD, kemudian kamu diskusi di WA group. Silakan tetap dijimit, kamera jangan dimatikan. Silakan Anda chat ke WA group. Bapak pantau dari sini. Oke, silakan. Oke, di grup WA itu ada pertanyaan dari Ade. Silakan dijawab dulu anak-anak ya. Yang bisa boleh menanggapi pertanyaan dari Ade. Silakan ditanggapi pertanyaan dari Syahrul. Syahrul itu ngechat tuh ya. Ada pertanyaan. Yang lain silakan ditanggapi. Bapak amati terus dari sini ya. Diskusi kalian. Oke, sudah ya diskusinya ya. Sekarang saya beri waktu 5 menit untuk mempersiapkan hasil kerja LKPD-nya untuk dipresentasikan di eh, Jimit ya. Oke, silakan dipersiapkan dulu hasil kerja LKPD-nya. Oke anak-anak, terima kasih telah mengirim hasil kerja LKPD-nya di grup WA ya. Untuk selanjutnya, ada yang berani mau maju presentasi dulu? Kalau tidak, Bapak tunjuk ya. Oke, bagaimana kalau kelompok 2, kelompoknya Yusfando? Silakan Yusfando. Men-share screen hasil LKPD-nya terus dipresentasikan. Oke, saya persilakan Yusfando untuk membacakan hasil kerja LKPD kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Yuswandio, kelompok 2, kelas 11 TKRO 1, nomor absen 30. Saya akan menjelaskan hasil kerja LKPD kelompok saya. Dari masalah di LKPD, gambar tersebut adalah bongkar muat barang dari kapal ke dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Di pelabuhan selalu terjadi bongkar muat barang dari kapal ke dermaga dengan menggunakan mesin pengangkat atau pemindah barang. Barang dalam jaring diangkat dan diturunkan ke dermaga. Terkadang barang diturunkan ke sebuah bidang miring agar mudah dipindahkan ke tempat yang diharapkan. Secara analitik, misalkan jaring barang yang diturunkan adalah sebuah kurva, bidang miring adalah sebuah garis yang menyinggung kurva dengan gradien sama dengan 2x. Ketinggian adalah sumbu y, dan permukaan dermaga adalah sumbu X. Dapatkah Anda sketsa perpindahan barang tersebut? Dapatkah Anda tunjukkan bahwa ada fungsi fx yang memenuhi? Maka alternatif penyelesaian dari kelompok kami sebagai berikut. Langkah pertama, diasumsikan bahwa jaring
barang yang diturunkan adalah kurva. Bidang miring adalah sebuah garis yang menyinggung kurva dengan gradian M sama dengan 2X. Ketinggian adalah sumbu Y. Permukaan dermaga adalah sumbu X. Langkah kedua, ditanya, dapatkah membuat sketsa perpindahan barang pada bidang kartesius? Dapatkah menunjukkan bahwa ada fungsi fx sebagai anti turunan dari gradian M sama dengan 2X yang memenuhi? Langkah ketiga, misalkan sketsa sederhana hubungan antara jaring barang sebagai kurva dengan bidang miring sebagai garis singgung kurva dapat digambarkan pada bidang kartesius berikut ini. Langkah keempat, hasil analisis. Jika jaring tersebut sebuah kurva dan diturunkan pada gambar 1, maka berdasarkan konsep transformasi atau translasi terjadi perubahan nilai konstanta pada fungsi tersebut sampai akhirnya kurva tersebut akan menyinggung bidang miring atau garis. Berdasarkan gambar 2, kurva yang bergerak turun akan menyinggung garis tersebut dengan konstanta n. Dengan demikian, kita akan menggunakan konsep gradien suatu garis singgung untuk menemukan hubungan turunan dan integral. Ingat kembali konsep gradien garis singgung yang kamu pelajari pada materi turunan. Gradien garis singgung suatu fungsi pada suatu titik adalah nilai turunan pertama fungsi yang disinggung garis tersebut pada titik singgungnya. Berdasarkan konsep tersebut, maka gambar 3 memberikan informasi bahwa M sama dengan turunan pertama fungsi Y sama dengan fx. Secara notasi matematika dituliskan M sama dengan dy per dx sama dengan fx, sehingga Y sama dengan fx disebut anti turunan dari M. Dengan demikian, anti turunan dari M adalah Y sama dengan fx plus C. Hal ini berarti bahwa nilai konstanta C dapat berubah-ubah. Permasalahan bongkar muat barang dengan menggunakan katrol di dermaga merupakan salah satu contoh masalah integral yang dinyatakan sebagai anti turunan. Dari kegiatan di atas dapat dilihat bahwa hubungan jaring barang yang diturunkan ke bawah sampai menyentuh bidang miring di dermaga adalah bentuk bukti adanya hubungan antara turunan dengan integral menggunakan konsep gradien garis singgung. Kurva merupakan anti turunan dari garis. Hal ini yang sering kita sebut sebagai integral. Jika pada masalah di atas bidang miring menyinggung jaring barang dengan gradien M sama dengan 2X, maka dapat dinyatakan M sama dengan Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 2X. Secara penalaran, turunan dari X kuadrat pastilah mengandung unsur 2X, sehingga d per dx kali X kuadrat sama dengan 2X. Jadi anti turunan dari Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 2X adalah Y sama dengan X kuadrat plus C. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Gimana yang lain? Ada pertanyaan atau tidak? Mungkin bisa akan menanggapi presentasinya kelompoknya Yuspandu. Silakan yang lain kalau mau menanggapi. Atau mungkin pertanyaan. Oke, silakan yang mau menanggapi. Saya, Pak. Oke, silakan. Ade, Apa itu C? ada yang bisa? C itu apa? Saya, Pak. Ya, Aam silakan. C adalah konstanta. Gimana? C adalah konstanta. Gila. Setuju? Sepakat? C itu konstanta? Oke ya, jadi C itu adalah konstanta. Betul lah, Am. Terima kasih ya, Am, telah menjawab dengan tepat bahwasanya C itu adalah konstanta. Oke, silakan. Ada yang lain? Menanggapi presentasinya Yuspandu? Saya, Pak. Saya juga mau bertanya. Oh, silakan, Am. Mengapa nilai C selalu berubah-ubah?
Ada yang bisa menanggapi kenapa nilai C pada presentasi Yusvando dikatakan berubah-ubah? Silakan. Saya Pak menjawab. Siapa? Ade ini? Maka Andika, silakan Andika. nilai C berubah-ubah karena adanya pergeseran kurva sampai kurva menyinggung garis. Oke, gimana yang lain? Karena adanya pergeseran kurva sehingga C itu berubah-ubah. Gimana yang lain? Sepakat dengan jawaban dari Andika? Kelompok Yusvando sepakat dengan jawaban dari Andika? Atau mungkin punya jawaban lain mengenai itu? Oke, begini anak-anak ya. Bapak kasih penjelasan, Bapak kasih wacana ya, biar terbuka cakrawalamu ya. Ini sebuah cakrawala tentang kenapa nilai C itu berubah-ubah. Jadi begini anak-anak ya. Tadi di masalah tadi, jaring itu kan diasumsikan sebagai kurva dan bidang miring diasumsikan sebagai garis ya. Nah, coba kalian amati nih, saya buka kembali share screen-nya dari kelompok Yusvando, terutama pada sketsa grafik, biar kalian mengerti ya, kenapa nilai C itu berubah-ubah. Nah, nih, coba kamu amati gambar 2 pada hasil kerja LKPD kelompok 2, kelompoknya Yusvando. Di gambar 2 itu jelas ya. Kurva atau jaring barang itu kan di masalah itu diturunkan ya. Kita menurunkan barang pakai jaring. Jadi jaring itu diturunkan atau kurva itu diturunkan. Diturunkan yang pertama muncullah kurva putus-putus yang pertama. Karena pergeseran maka terjadi penambahan konstanta ya. Menurut konsep translasi, pergeseran akan mempengaruhi konstanta. Oke ya. Nah, muncullah C2. C2 akibat pergeseran yang pertama. Kemudian digeser lagi, muncullah C3. Sampai digeser yang ke N kali. Kita nggak tahu sampai N ke berapa ya. Muncullah CN. CN itu adalah konstanta ketika kurva sudah bergeser dan menyinggung bidang miring. Maka disitulah muncul CN, C yang ke N. Oke, artinya dari sini C itu berubah-ubah setiap kali ada pergeseran kurva. Nah itu alasannya ya, kenapa kok C berubah-ubah? Karena ada pergeseran kurva dari atas ke bawah sampai menyinggung bidang miring. Itu dasar pemikiran dari Andika tadi seperti itu, Yusvando ya. Jadi Aam tadi bertanya kan, kenapa C berubah-ubah? Maka Andika menjawab adanya pergeseran kurva. Buktinya apa? Pada gambar 2 di presentasi Yusvando. Jelas itu. Ya. Setiap bergeser maka terjadilah perubahan C, namanya C2. Geser lagi muncul C3 dan seterusnya sampai C ke N. Ya, itu saja ya. Kira-kira mengerti ya? Paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari presentasi tadi? Mengapa integral suatu fungsi selalu ditambah C? Nah, silakan. Kenapa integral suatu fungsi selalu ditambah C? Oke, silakan. Ada yang mau menanggapi? Saya, Pak. Ya, gimana? Yusvando. Karena adanya pergeseran kurva sampai menyinggung suatu garis. Ya, betul, tepat ya. Itu jawabannya. Ade, ya. Sudah dijawab oleh Yusvando. Oke, terima kasih Yusvando. Bagus jawabanmu bagus. Dan terima kasih kepada Ade ya. Pertanyaan juga bagus juga. Ada lagi? Ada lagi? Saya Pak. Apa Aam? Silakan Aam.
Kenapa integral disebut anti turunan? Oke, ada yang bisa menjawab kenapa integral disebut sebagai anti turunan? Kenapa? Silakan. Saya lagi, Pak. Oke, silakan Yuswando. Karena integral dan turunan terjadi akibat adanya persinggungan garis dengan kurva sehingga di mana persinggungan tersebut mengakibatkan adanya proses turunan dan proses anti turunan. Anti turunan disebut integral. Nah, yang lain mengerti dengan jawabannya Yuswando? Mengerti, Pak. Oke, jadi begini. Ya. Eh, jika kurva tadi dan garis itu terjadi persinggungan, maka jelas di situ terjadilah proses turunan. Ya. Jadi turunan itu terjadi karena ada persinggungan. Oke. Nah, karena persinggungan tadi, maka sekaligus terjadi proses anti turunan. Ya. Jadi kalau ada turunan pasti ada anti turunan. Anti turunan itu dinamakan integral. Gitu ya. Paham ya? Oke ya. Nah, jadi kenapa kok integral disebut anti turunan? Iya. Karena proses anti turunan dinamakan integral akibat adanya persinggungan garis sama kurva. Itu aja dari saya ya. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, oke sekarang Yuswando membacakan kesimpulannya apa? Oke, dari kesimpulan tersebut adalah secara umum integral adalah anti turunan yang dinyatakan sebagai berikut ini. Jika y aksen sama dengan dy per dx sama dengan f aksen x, maka y sama dengan fx plus c. Coba. Oke, terima kasih. Yang lain sepakat dengan ini? Dengan kesimpulan Yuswando ini? Sepakat, Pak. Oke. Sepakat, Pak. Oke, begini ya. Kesimpulan Yuswando ini sederhana dan tepat sekali. Oke, sip. Ucapan terima kasih ya kepada Yuswando ya. Kamu sudah menyimpulkan singkat dan tepat. Nah, ini bagus ini. Nah, integral adalah anti turunan. Ya, sip, betul ya. Y aksen sama dengan dy dx per fx aksen, maka y sama dengan fx plus c. Ini bagus ya. Kemudian saya juga menangkap kesimpulan dari kelompoknya Syahrul di WA Group. Pak, integral itu kebalikan juga boleh. Integral juga bisa dikatakan kebalikan turunan, boleh. Ada lagi dari kelompoknya Andika juga mengatakan bahwasanya integral adalah inverse, Pak, dari turunan. Boleh, sama ya. Jadi ketiga kesimpulan tadi intinya sama ya, bahwasanya integral adalah anti turunan yang dinyatakan sebagai berikut ya. Jika ada y aksen sama dengan f aksen x, maka integral dari y aksen dinamakan y atau fx plus c. Nah, ini jelas ini ya. Dari sini Anda bisa menyimpulkan bahwasanya integral adalah anti turunan. Oke. Nah, sekarang kita ke ini. Ya, kita ke kuis dulu ya. Silahkan kalian mengerjakan kuis 2 soal ya. Ini sebagai post test ya. 2 soal, waktunya 10 menit, silahkan dikerjakan. Oke, saya tunggu ya 10 menit. Oke, silakan. Bagi yang sudah mengerjakan kuis, boleh difoto, di share screen ke WA Group, di share ke WA Group. Oke, bagi yang sudah selesai, silakan difoto, di share ke WA Group. Bapak pantau dari sini.
Oke, terima kasih telah melaksanakan kuis dengan tertib, dengan jujur dan bertanggung jawab. Oke, selanjutnya begini ya. Sebelum ke refleksi, Bapak akan menanyakan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Bapak akan bertanya kepada kalian. Ini sebentar ya, saya share screen lagi. Begini anak-anak ya, sebelum kita refleksi ya, Bapak akan menanyakan mengenai ketercapaian pembelajaran hari ini. Apakah sudah tercapai atau belum tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, bagaimana dengan tujuan yang pertama, yaitu menyelesaikan aktivitas terkait konsep kehidupan sehari-hari. Ananda akan dapat mengembangkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan disiplin. Kira-kira Anda tadi sudah melakukan itu ya? Percaya diri, oke. Sudah melakukan percaya diri? Sudah. Nah, tanggung jawab? Sudah, Pak. Jelas sudah ya, mengumpulkan LKPD dan apa namanya kuis ya. Disiplin? Sudah. Sudah ya, Anda mengerjakan tepat waktu ya, oke ya, tepat waktu, oke sip. Nah, kemudian saya tanya lagi tentang tujuan kedua, ya. Dengan menggunakan proses berpikir kritis secara cermat, Ananda akan menganalisis proses integral merupakan kebalikan dari proses turunan. Ya, artinya begini, apakah kalian sudah bisa menganalisis permasalahan tadi? Sudah apa belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Bentuknya kan Anda bentuk analisisnya berupa LKPD tadi ya. Oke. Terima kasih. Berarti Anda sudah bisa menganalisis integral sebagai antiturunan. Oke. Berarti tujuan kedua tercapai. Sekarang kita ke tujuan ketiga, ya. Apakah kalian sudah dapat menentukan antiturunan fungsi? Sudah belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Buktinya apa? Buktinya yaitu tadi, ya, hasil kerja LKPD-mu terutama pada kesimpulannya dan kesuksesanmu dalam mengerjakan kuis tadi. Itu menunjukkan bukti bahwa kamu dapat menentukan antiturunan dari suatu fungsi. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi ya. Ke refleksi. Oke, refleksi ini Anda jawab dengan lisan langsung ya. Saya bertanya, Anda menjawab. Berarti begitu ya, refleksinya begitu aja. Oke, saya bacakan dulu refleksinya. Nanti saya tanya satu persatu ya. Oke. Setelah Ananda mengikuti setiap aktivitas pembelajaran, ungkapkan perasaan Ananda dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah Ananda menemui kesulitan dalam memahami konsep integral sebagai antiturunan? Apakah ada yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep integral sebagai antiturunan? Tidak. Tidak, terima kasih. Berarti tidak ya. Oke, satu persatu bicaranya, silakan. Dimulai dari Aam. Apakah Aam mengalami kesulitan memahami konsep integral? Tidak, Pak. Oke. Andika gimana sama Ade? Mikrofonnya? Tidak. Oke, terima kasih. Kemudian Yusvandio, bagaimana? Tidak, Pak. Oke, berarti semuanya tidak mengalami kesulitan ya dalam memahami konsep integral ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua mengenai refleksinya. Bagaimana perasaan kalian pada saat menyelesaikan semua aktivitas ini? Senang sekali? Senang? Cukup senang apa kurang senang? Silakan, mulai dari Am. Silakan Am, berkomentar Am. Bagaimana pembelajaran ini? Menyenangkan apa enggak? Senang.
Cukup senang, Pak. Cukup senang. Oke, Andika. Senang sekali. Senang sekali. Oke, terima kasih. Kemudian Yuswandio. Senang, Pak. Oke. Syahrul, gimana Rul? Perasaanmu setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah Pak, cukup senang Pak. Oke. Cukup. Arjak juga sama Arjak ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak ya, sebelum pelajaran ini saya akhiri, begini ya. Di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya, ya, kita akan belajar mengenai aturan integral. Hari ini berarti Anda sudah paham mengenai definisi integral sebagai turunan, sebagai anti turunan ya. Oke. Nah, jadi terima kasih pada pembelajaran hari ini Anda sudah bisa memahami integral sebagai anti turunan. Nah, di pertemuan berikutnya berarti Ananda mempersiapkan diri karena di pertemuan berikutnya kita akan belajar aturan integral. Silahkan kamu pelajari aturan integral ini melalui sumber-sumber belajar di internet boleh, di buku-buku perpustakaan boleh, atau yang lainnya ya sebagai bekal untuk pertemuan berikutnya. Oke, itu aja ya. Nah, kemudian tetap semangat ya, meskipun di masa pandemi COVID ini kita tidak bisa tatap muka langsung, tetapi tetap semangat. Belajar harus ya, harus tetap belajar ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ya mempelajari yang sudah kalian pahami hari ini ya, jangan dilupakan. Oke. Oke, terima kasih, tetap semangat. Sebelum saya akhiri silakan Yuswando memimpin doa penutup ya, monggo Gus Yuswando. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran ini. Mohon maaf jika Bapak ada salah kata, salah sikap, atau salah tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dari Pak Danu. Berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih.